Pada pagi yang kelam, dunia terkejut dengan gempuran besar-besaran yang dilakukan oleh Houthi Yaman dalam konflik yang berkelanjutan dengan Israel. Houthi mencatatkan hampir 200 serangan dalam waktu hanya 6 jam. Houthi melancarkan serangan udara dan misil yang menghujani berbagai kota utama di Israel, menciptakan kehancuran besar dan menambah ketegangan internasional yang sudah tegang. Pukul 5 pagi waktu setempat, sirena udara terdengar di seluruh wilayah Israel. Dalam waktu yang sangat singkat, langit di atas Tel Aviv dan Yerusalem dipenuhi dengan misil balistik dan serangan udara dari pesawat tempur Houthi yang didapat dari Rusia. Menurut laporan dari pihak militer Israel, lebih dari 200 target termasuk infrastruktur kritis, pusat pertahanan dan kawasan pemukiman Yahudi menjadi sasaran serangan bertubi-tubi. Ini adalah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah konflik dengan Houthi, ujar juru bicara Angkatan Udara Israel, Mayor Sarah Cohen. Kami menerima informasi bahwa pesawat-pesawat Houthi dikirim dari Rusia dan mengidentifikasi beberapa titik utama kami dan meluncurkan serangan berkoordinasi yang sangat efektif, imbuhnya. Meskipun serangan ini masih dalam penyelidikan, berbagai sumber internasional mengaitkan peristiwa tersebut dengan ketegangan geopolitik yang semakin meningkat antara Houthi dan Israel, terlebih setelah Israel mengebom pesawat komersil yang diperuntukkan untuk jamaah haji Yaman beberapa waktu lalu. Terkait alasan Rusia membantu Houthi disinyalir karena hubungan Rusia dengan beberapa negara di kawasan Timur Tengah telah semakin rumit, terutama terkait dengan posisi Israel yang dianggap berseberangan dengan beberapa kebijakan Rusia di Suriah dan Iran. Beberapa analis militer menyatakan bahwa Rusia kemungkinan membantu Houthi melancarkan serangan sebagai bentuk protes terhadap dukungan yang diberikan Israel kepada kelompok-kelompok yang dianggap oleh Kremlin sebagai musuh dalam konflik regional. Saya rasa Rusia mencoba memberi pesan yang keras. Mereka tahu Israel adalah pemain kunci di Timur Tengah dan upaya mereka membantu Houthi dalam serangan ini bisa jadi sebuah tekanan untuk menekan pengaruh Israel di kawasan tersebut, kata Dr. Alexander Sassis, seorang analis hubungan internasional. Serangan brutal Houthi ke kota-kota di Israel ini mengundang berbagai respon dari berbagai negara di seluruh dunia. Amerika Serikat, yang selama ini merupakan sekutu kuat Israel, mengeluarkan pernyataan mengutuk serangan tersebut dan berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada Israel. Presiden Donald Trump, dalam konferensi persingkatnya, menyebut serangan itu sebagai tindakan agresi yang tidak bisa diterima, dan ia juga memperingatkan Rusia agar tidak ikut campur. Serangan ini adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Kami akan berdiri bersama Israel dan memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan penuh, ujar Presiden Amerika Serikat itu. Sementara itu, Uni Eropa menyerukan agar kedua pihak menahan diri dan mencari jalan dialog untuk mengurangi ketegangan yang dapat berimbas lebih besar. Beberapa negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, juga menunjukkan kekhawatiran akan dampak dari serangan ini terhadap stabilitas kawasan. Di lapangan, penduduk Israel berada dalam keadaan darurat dengan banyak yang mencari perlindungan di ruang perlindungan bawah tanah atau fasilitas aman. Rumah sakit hospital utama di Tel Aviv dan kota-kota besar lainnya terisi penuh dengan korban luka akibat serangan yang menyasar pusat kota. Pemerintah Israel segera mengerahkan pasukan cadangan dan unit pertahanan udara untuk merespon ancaman Houthi di masa mendatang. Kami sedang berjuang untuk melindungi tanah air kami. Setiap warga negara Israel harus tetap tenang dan mengikuti instruksi pemerintah, ujar Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam sebuah pidato publik yang disiarkan TV Israel. Dampak dari serangan ini kemungkinan akan meluas jauh melampaui wilayah Israel. Ketegangan yang ditimbulkan oleh peristiwa ini bisa memicu serangkaian pergeseran kekuatan di kawasan Timur Tengah yang mungkin akan melibatkan lebih banyak negara besar.
Rusia yang semakin terisolasi di panggung dunia juga bisa semakin mendukung Houthi dalam meningkatkan intensitas agresinya jika tekanan internasional terus meningkat. Di sisi lain, Israel kemungkinan akan memperkuat aliansinya dengan negara-negara barat dan meningkatkan sistem pertahanannya dalam menghadapi ancaman ini. Sementara itu, beberapa negara yang lebih kecil di kawasan Timur Tengah mulai bersiap-siap dengan memperkuat posisi mereka. Menantikan bagaimana perkembangan konflik ini akan memengaruhi keseimbangan kekuatan global. Serangan Houthi yang dibantu Rusia ini dan terjadi dalam waktu singkat adalah sinyal peringatan bagi dunia internasional akan potensi eskalasi besar dalam konflik Timur Tengah. Dunia kini menantikan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pihak-pihak yang terlibat serta respons dari negara-negara besar lainnya. Sementara itu, rakyat Israel harus menghadapi situasi darurat yang sangat mencekam, dengan harapan agar perdamaian segera tercapai. Pada tanggal 3 Juni 2025, dunia diguncang oleh serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Houthi yang dibekingi Rusia terhadap Israel. Dalam kurun waktu hanya 6 jam, Houthi melancarkan hampir 200 serangan udara dan misil yang menargetkan berbagai titik penting di seluruh Israel. Serangan yang terkoordinasi dengan sangat baik ini telah menyebabkan kerusakan parah, menghancurkan infrastruktur penting, dan memicu ketegangan internasional yang semakin tinggi. Ini adalah eskalasi besar dalam konflik yang sudah tegang antara negara-negara besar di Timur Tengah dan Eropa Timur. Serangan dimulai pada pukul 5 pagi, waktu setempat dengan sirin peringatan terdengar di seluruh wilayah Israel. Dalam hitungan menit, langit di atas Tel Aviv dan Yerusalem dipenuhi dengan awan asap tebal dari misil yang ditembakkan dari berbagai arah. Pesawat-pesawat tempur Houthi yang didapat dari Rusia juga ikut serta dalam serangan udara yang menghujani kota-kota besar Israel dengan bom dan misil presisi. Dalam laporan awal dari pemerintah Israel tercatat hampir 200 target diserang secara bersamaan. Kerusakan parah meliputi fasilitas militer, infrastruktur kritis seperti jembatan, bandara, dan pelabuhan, serta kawasan pemukiman padat penduduk. Beberapa distrik di Tel Aviv dan Yerusalem terlihat porak-poranda dengan ribuan orang terjebak dalam runtuhan bangunan. Menurut sumber medis, puluhan orang dilaporkan tewas dan ratusan lainnya terluka dalam serangan brutal Houthi ini. Ini adalah serangan yang sangat terorganisir dan sangat besar. Kami tidak pernah menyaksikan serangan serupa dalam sejarah kami, kata seorang juru bicara militer Israel, Mayor Jodit Sehon. Sementara itu, Houthi Yaman telah berulang kali meluncurkan rudal dan pesawat nirawak ke Israel sejak Perang Gaza pecah pada Oktober 2023. Houthi mendukung gerakan Hamas di Palestina. Dalam sebuah pernyataan video, juru bicara militer Houthi, Yahya Sari mengatakan, pasukan rudal telah melakukan operasi militer. Operasi itu menargetkan Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv. Houthi sendiri sebenarnya sudah menghentikan serangan mereka saat gencatan senjata Gaza berlangsung 2 bulan yang berakhir pada bulan Maret, tetapi memulainya lagi setelah Israel melanjutkan kampanye militernya di wilayah tersebut.